Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang dakwah-dakwah Islamiyah dan amaliyah-amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah, teriring doa jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rezeki yang seluas-luasnya kepada sahabat-sahabat sekalian, dimudahkan dalam mencari nafkahnya, diberikan kemudahan di dalam berumah tangganya, diberikan rezeki yang berkah yang halal, dan senantiasa diberikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, jika sahabat sekalian menemukan video ini, bukan berarti ini sebuah kebetulan, melainkan ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sahabat sekalian, kedepannya akan diperbaiki rezekinya, akan diperbaiki rumah tangganya, akan diperbaiki kehidupannya, dan akan diperbaiki iman dan takwanya. Oleh sebab itu, tonton sampai habis, jangan di scroll, jangan di skip ya. Kemudian pahami lalu amalkan apa yang ada di dalam petunjuk video ini. Bagi sahabat sekalian yang baru pertama kali bergabung di video ini, jangan lupa ya bantu tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi baru dari video-video kami berikutnya. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kembali ingin sharing atau berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu amalan Ya Hayyu Ya Qayyum sebelum azan subuh. Sahabat sekalian, amalan ini sungguh sangat dahsyat dan luar biasa ketika sahabat sekalian betul-betul diamalkan dengan istiqomah ya. Ini diamalkan ya setelah melaksanakan sholat qobliyah subuh ya. Kenapa begitu? Ya, ingat bahwa qobliyah subuh itu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau sahabat sekalian ingin menggenggam dunia, ingin menggenggam harta, maka lakukan qobliyah subuh ya 2 rakaat sebelum subuh. Lalu zikirkan, amalkan ini dengan secara istiqomah ya, dengan secara istiqomah. Namun sebelum kepada tata cara untuk mengamalkannya, ada syarat yang perlu diperhatikan agar amalan kita, doa kita, zikir kita betul-betul mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syaratnya? Yang pertama adalah senantiasa perbaiki sholat kita ya. Orang yang memperbaiki sholat kita senantiasa akan diperbaiki rezeki kita, diperbaiki kehidupan kita, dan diperbaiki rumah tangga kita, serta akan diperbaiki iman dan takwa kita. Maka perbaikilah sholat ya. Yang kedua, sahabat sekalian, jangan lupa selalu banyak bersolawat ya. Orang yang senantiasa banyak bersolawat ya, itu akan dibukakan pintu rezeki dari berbagai arah ya. Maka perbanyaklah bersolawat. Yang ketiga, sahabat sekalian, muliakan orang tua ya. Muliakan orang tua, kemudian bahagiakan orang tua ya. Bila orang tua masih hidup, masih ada, buat orang tua supaya senang. Ketika orang tua yang sudah meninggal, doakan ya supaya orang tua bisa diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya ya. Dan yang terakhir adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa bersyukur itu akan ditambah rezekinya, ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka siksaku sangat pedih. Nah, sahabat sekalian, jika sahabat sekalian ingin ya rezeki kita ditambah,
keuangan kita ditambah, maka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syaratnya sekalian ketika kita ingin mengamalkan ini, maka itu mari kita laksanakan ya. Adapun tata cara mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum ini ya, ini sekali lagi yang pertama dizikirkan setelah melaksanakan qobliyah subuh ya. Jika qobliyah subuh itu kemudian sudah keburu azan subuh, lalu zikirnya belum selesai, bisa diselesaikan setelah selesai sholat subuh ya. Tata caranya adalah yang pertama sahabat sekalian baca syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini baca 3 kali. Kenapa mesti harus baca syahadat? Senantiasa memperbaiki iman kita. Kalau iman kita senantiasa diperbarui ya, maka akan semakin tajam ya. Doa kita akan semakin tajam. Yang kedua, baca surah Al-Fatihah ya. Baca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kita bertawassul dulu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salillahumul Fatihah. Ya. Baca surah Fatihah sampai 3 kali ya. Kemudian setelah itu baca selawat Nabi 7 kali. Ya, setelah baca selawat Nabi 7 kali dan ini baca zikirnya ya. Zikirnya adalah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Ini dibaca sebanyak 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Ini dibaca 40 kali. Setelah itu sahabat sekalian silakan berdoa. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ingin sahabat sekalian inginkan. Ingin uang banyak, ingin rezeki meningkat ya, ingin karirnya meningkat, silakan hajatnya sampaikan ya. Hajatnya sampaikan. Setelah itu sahabat sekalian tutup dengan surah Al-Fatihah 1 kali. Nah, inilah tata cara mengamalkan ya amalan zikir ya Hayyu ya Qayyum sebelum salat subuh. Maka dengan ini ya amalan ya Hayyu ya Qayyum sebelum azan subuh saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat sekalian sebagaimana saya dijazahkan oleh guru-guru saya. Bagi sahabat sekalian yang ingin mengamalkan silakan ucapkan qabil untuk ijazah di kolom komentar. Jangan lupa sahabat sekalian yang sampai saat ini masih punya hajat besar belum terkabulkan, silakan tulis di kolom komentar hajatnya apa. Kita akan aminkan sama-sama, kita akan doakan sama-sama. Ingat, doa yang diaminkan oleh 40 orang atau lebih maka sangat makbul ya, sangat makbul dan sangat mustajab ya. Maka silakan sahabat sekalian yang masih punya hajat besar belum terkabul silakan tulis di kolom komentar, kemudian kita akan aminkan sama-sama, kita akan doakan sama-sama. Ya sahabat sekalian jangan lupa ya bagikan share video ini kepada sahabat-sahabat yang lain agar sahabat sekalian pertama mendapatkan pahala jariah dari video ini. Yang kedua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga hidupnya akan berkah. Kenapa hidupnya akan berkah? Karena sahabat sekalian senantiasa membagikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Ketika kita membagikan sesuatu yang baik kepada orang lain, kemudian orang lain mengamalkannya, maka sahabat sekalian akan mendapatkan keberkahan hidup ya. Silakan sahabat sekalian istiqomahkan yang ingin mengamalkan, niatkan dengan hati yang ikhlas, yang seluruhnya dengan hati yang seyakin-yakinnya. Insya Allah apa yang hajatnya diinginkan sahabat sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.